Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian laba. Laba adalah kenaikan modal atau aktiva bersih yang berasal dari transaksi sampingan atau transaksi yang jarang terjadi dari suatu badan usaha dan dari semua transaksi atau kejadian lain yang mempunyai badan usaha selama satu periode, kecuali yang timbul dari pendapatan atau investasi pemilik. Pengertian laba secara umum adalah selisih dari pendapatan di atas biaya-biayanya dalam jangka waktu atau periode tertentu. Laba sering digunakan sebagai dasar untuk pengenaan pajak, kebijakan dividen, pedoman investasi, serta pengambilan keputusan dari unsur prediksi. Dalam teori ekonomi juga dikenal adanya istilah laba, akan tetapi pengertian laba di dalam teori ekonomi berbeda dengan pengertian laba menurut akuntansi. Dalam teori ekonomi, para ekonom mengartikan laba sebagai suatu kenaikan dalam kekayaan perusahaan. Sedangkan dalam akuntansi, laba adalah perbedaan pendapatan yang direalisasikan dari transaksi yang terjadi pada waktu dibandingkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan pada periode tertentu. Laba sering dimanfaatkan untuk menilai prestasi perusahaan atau sebagai dasar ukuran penilaian yang lain, seperti laba per lembar saham. Unsur-unsur yang menjadi bagian pembentuk laba adalah pendapatan dan biaya. Oke, kemudian unsur-unsur laba. Unsur-unsur laba sendiri antara lain adalah yang pertama pendapatan atau revenue. Pendapatan adalah aliran masuk atau kenaikan aktiva suatu perusahaan atau penurunan kewajiban yang terjadi dalam suatu periode akuntansi yang berasal dari aktivitas operasi, dalam hal ini penjualan barang atau kredit yang merupakan unit usaha pokok perusahaan. Untuk menilai sebuah laba harus ada peningkatan pendapatan atau setidaknya penurunan kewajiban dalam satu periode akuntansi. Pendapatan juga bisa dihasilkan setelah melakukan kegiatan bisnis, jual beli atau aktivitas ekonomi lainnya. Yang kedua adalah beban atau expense. Beban atau yang sering dikenal dengan istilah expense merupakan sebuah pengorbanan yang harus dikeluarkan atau diperlukan untuk merealisasikan sebuah hasil. Tentunya beban ini erat dikaitkan dengan sebuah revenue pada periode yang berjalan. Pengorbanan atau pengeluaran dari beban ini dapat dinilai dengan sumber mata uang untuk digunakan sebagai realisasi jumlah pendapatan dalam periode akuntansi. Beban atau expense ini akan mengurangi pendapatan dan akan menghasilkan laba yang bersih dalam perusahaan sebelum digunakan untuk membayar pajak. Beban juga bisa digunakan sebagai standar penurunan manfaat suatu ekonomi dalam satu periode akuntansi yang berbentuk kas keluar. Besaran beban juga akan mempengaruhi laba pada perhitungan akhirnya. Beban adalah pengeluaran untuk mendapatkan sesuatu. Dalam beberapa bisnis, beban juga merupakan kewajiban perusahaan atau seseorang untuk menunjang kebutuhan operasional dalam periode tertentu. Yang ketiga adalah biaya atau cost. Biaya adalah suatu pengorbanan yang harus dilakukan untuk melaksanakan suatu proses produksi yang dinyatakan dengan satuan uang senilai harga pasar yang berlaku, baik sudah terjadi ataupun yang akan terjadi. Namun beberapa lainnya juga mengatakan bahwa biaya adalah suatu bentuk pengeluaran yang dilakukan oleh suatu pihak, baik itu individu maupun perusahaan, untuk mendapatkan manfaat lebih dari tindakan tersebut. Yang keempat adalah untung dan rugi atau profit and loss. Keuntungan adalah kenaikan ekuitas atau aktiva bersih yang berasal dari transaksi insidental yang terjadi pada perusahaan dan semua transaksi atau kejadian yang mempengaruhi perusahaan dalam suatu periode akuntansi, selain yang berasal dari pendapatan investasi pemilik. Sedangkan kerugian adalah jumlah pengeluaran yang lebih besar dibandingkan dengan pendapatan atau penerimaannya. Dua elemen ini tidak bisa dipisahkan karena hampir setiap pelaku bisnis atau penggiat aktivitas ekonomi akan mengalaminya. Yang kelima adalah penghasilan atau income.
Penghasilan adalah jumlah uang yang didapatkan dalam jangka waktu tertentu yang telah dikurangi dengan biaya-biaya lainnya, atau bisa juga disebut dengan pendapatan bersih. Dalam sebuah perusahaan, penghasilan adalah penentu utama harga saham suatu perusahaan, karena penghasilan serta faktor-faktor yang berkaitan dapat menunjukkan apakah bisnis akan menguntungkan dan berhasil dalam jangka panjang. Oke, yang kemudian adalah jenis-jenis laba. Laba dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama adalah laba kotor. Laba kotor adalah selisih dari hasil penjualan dengan harga pokok penjualan. Yang kedua adalah laba operasional. Laba operasional merupakan hasil dari aktivitas-aktivitas yang termasuk rencana perusahaan, kecuali ada perubahan-perubahan besar dalam perekonomiannya. Dapat diharapkan akan dicapai setiap tahun. Oleh karenanya, angka ini menyatakan kemampuan perusahaan untuk hidup dan mencapai laba yang pantas sebagai jasa pada pemilik modal. Yang ketiga adalah laba sebelum dikurangi pajak atau EBIT, earning before tax. Laba sebelum dikurangi pajak merupakan laba operasi ditambah hasil dan biaya di luar operasi biasa. Bagi pihak-pihak tertentu, terutama dalam hal pajak, angka ini adalah yang terpenting karena jumlah ini menyatakan laba yang pada akhirnya dicapai perusahaan. Yang keempat adalah laba setelah pajak atau laba bersih. Laba bersih adalah laba yang setelah dikurangi berbagai pajak. Laba dipindahkan ke dalam perkiraan laba ditahan. Dari perkiraan laba ditahan ini akan diambil sejumlah tertentu untuk dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham. Kemudian adalah alasan maksimalisasi laba. Alasan maksimalisasi laba yang pertama adalah prinsip keselamatan dari George Stigler, yang menyatakan bahwa perusahaan yang selamat sepanjang masa adalah perusahaan yang mencari laba tertinggi. Unit usaha yang tidak berorientasi laba akan tergilas oleh perusahaan yang efisien. Yang kedua adalah laba yang rendah mengundang pengambil alihan perusahaan. Harga saham akan rendah atau jatuh jika manajemen gagal menjalankan usaha dengan efisien atau mendapatkan laba yang tinggi. Indikatornya adalah adanya kelangkaan produk, yang kemudian adalah terciptanya ketidaksempurnaan pasar. Yang ketiga adalah harga-harga naik dengan cepat. Yang keempat adalah perkembangan black market atau pasar gelap. Ini juga merupakan indikator. Yang kemudian adalah monopoli atas suatu produk. Dan yang terakhir adalah ketidaksetaraan distribusi kekayaan dan pendapatan. Diperlukan juga kesadaran sosial politik, kemauan, dan tindakan yang nyata agar upaya maksimalisasi laba ini tidak mengganggu kesejahteraan orang banyak. Selanjutnya, pendekatan dalam memaksimalkan laba. Yang pertama, pendekatan totalitas atau totality approach. Pendekatan totalitas merupakan pendekatan dengan cara membandingkan pendapatan total atau TR dengan biaya total atau TC. Pendapatan total atau TC adalah sama dengan jumlah unit output yang terjual atau Q dikalikan dengan harga output per unit atau P. Maka dapat dirumuskan menjadi TR sama dengan P kali Q. Sedangkan biaya total atau TC adalah sama dengan biaya tetap atau FC ditambah dengan biaya variabel atau VC. Maka dapat dirumuskan TC sama dengan VC plus FC. Kemudian dalam pendekatan totalitas, biaya variabel per unit itu dianggap konstan, sehingga biaya variabel adalah jumlah output dikalikan dengan biaya variabel per unit, yang dapat kita rumuskan VC sama dengan V kali Q. Implikasi dari pendekatan ini adalah perusahaan menempuh strategi penjualan maksimum atau maksimum selling, yang mengakibatkan semakin besar penjualan, semakin besar laba yang diperoleh. Namun,
Sebelum mengambil keputusan, perusahaan harus menghitung berapa unit output yang diproduksi untuk mencapai titik impas. Kemudian, besarnya output tadi dibandingkan dengan permintaan efektif. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan marginal atau marginal approach. Nah, analisis marginal ini hampir sama atau mirip dengan analisis mencari kepuasan maksimum. Analisis ini mendasarkan pada satu konsep, yaitu keuntungan marginal, yakni tambahan keuntungan total sebagai akibat tambahan dari satu output. Untuk mencari jumlah output yang menghasilkan keuntungan maksimum, patokannya adalah jika keuntungan marginal masih positif, menambah satu output itu harus ditambah. Namun, apabila keuntungan marginal itu negatif, dengan menambah satu unit output, maka output itu harus dikurangi sampai keuntungan marginal atau laba marginal itu sama dengan 0. Nah, dalam pendekatan marginal, perhitungan laba dilakukan dengan membandingkan biaya marginal atau MC dan pendapatan marginal atau MR. Laba maksimum akan tercapai pada saat MR sama dengan MC. Suatu perusahaan akan menambah keuntungan apabila menambah produksinya pada saat pendapatan marginal lebih besar daripada biaya marginal atau MR lebih besar daripada MC. Namun, dalam keadaan ini, pertambahan produksi dan penjualan akan menambahkan keuntungannya. Dalam keadaan sebaliknya, apabila MR itu kurang dari MC, maka mengurangi produksi dan penjualan akan menambah keuntungan. Pendekatan yang ketiga adalah pendekatan rata-rata. Dalam pendekatan ini, perhitungan laba per unit dilakukan dengan membandingkan antara biaya produksi rata-rata atau AC dengan harga jual output atau P. Laba total adalah laba per unit dikalikan dengan jumlah output yang terjual. Dapat dijelaskan secara matematis, P sama dengan P min AC kali Q. Dari persamaan ini, perusahaan akan mencapai laba bila harga jual per unit lebih tinggi dari biaya rata-rata atau AC. Perusahaan hanya mencapai angka impas bila P sama dengan AC. Keputusan untuk memproduksi atau tidak berdasarkan perbandingan besarnya P dengan AC. Bila P sama dengan AC, perusahaan hanya mencapai angka impas. Implikasi pendekatan rata-rata adalah perusahaan atau unit laba harus menjual sebanyak-banyaknya atau maksimum selling agar laba semakin besar. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi laba. Yang pertama, periode waktu. Periode waktu merupakan suatu peramalan perubahan laba dengan realisasi yang akan dicapai. Semakin pendek interval waktu, akan semakin akurat peramalan tersebut. Yang kedua adalah besaran perusahaan. Hal ini dapat disebabkan oleh besaran perusahaan karena skala ekonomi yang berbeda-beda. Skala ekonomi yang tinggi akan menyebabkan suatu perusahaan dapat menghasilkan produk dengan biaya yang rendah. Nah, biaya rendah itu merupakan salah satu unsur untuk mencapai laba yang diinginkan sesuai dengan standar yang dituangkan dalam bentuk ramalan tersebut. Yang ketiga adalah umur perusahaan. Umur perusahaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi laba, karena manajemen perusahaan yang relatif muda itu diperkirakan kurang mampu dalam ketepatan menetapkan peramalan laba, berbeda dengan yang relatif lebih matang, yang diperkirakan cukup mampu untuk menentukan ketepatan dalam peramalan perubahan laba. Faktor yang keempat adalah kredibilitas penjamin emisi. Penjamin emisi juga mempunyai peranan yang kunci dalam setiap emisi yang melalui pasar modal. Dengan demikian, integritas sebuah penjamin emisi mempunyai hubungan positif dengan ketepatan suatu informasi ramalan laba di dalam prospektus. Penjamin emisi akan sangat berhati-hati untuk menjaga kredibilitas karena penjamin emisi yang ingin memberikan hasil yang maksimal kepada para pemakai. Yang kelima, integritas auditor. Faktor ini mempunyai suatu dampak yang sangat signifikan terhadap laporan keuangan, termasuk pada peramalan perubahan laba.
Oleh karena itu, seorang auditor harus menjamin bahwa informasi keuangan yang disajikan telah sesuai dengan pedoman penyajian suatu laporan keuangan. Dan faktor yang terakhir adalah tingkat leverage. Salah satu kewajiban manajer yakni untuk mengatur resiko. Jadi, manajer harus melakukan apa saja untuk dapat mengurangi resiko. Tingkat leverage merupakan salah satu hal yang akan mencerminkan suatu resiko. Resiko tingkat leverage ini dapat tercermin dari sebuah likuiditas yang dimiliki. Jadi, manajer juga harus dapat memperhatikan aspek ini dalam melakukan suatu peramalan laba. Baik, saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari laba. Suatu perusahaan tentu ingin bahwa perusahaannya itu mendapatkan keuntungan, bukan kerugian, dengan berdasarkan untuk beberapa tujuan. Yang pertama, untuk membiayai biaya operasional seperti biaya produksi dan biaya faktor-faktor yang lain yang nantinya dalam pencapaiannya itu diharapkan ke depan bisa mendapatkan laba yang lebih optimal. Yang kedua, laba digunakan untuk membiayai atau melunasi hutang. Setiap perusahaan atau sebagian perusahaan tentu memiliki hutang untuk mengembangkan usahanya kepada pihak bank atau kepada lembaga keuangan lain. Nah, nantinya laba yang dihasilkan atau yang didapatkan itu akan digunakan untuk melunasi hutang-hutang tersebut. Yang ketiga, sebagai cadangan untuk investasi perusahaan. Setiap perusahaan tentu mencadangkan dana atau labanya untuk berinvestasi, yaitu untuk meningkatkan jumlah dananya tersebut. Selain itu, ada beberapa alasan kenapa perusahaan itu berinvestasi. Yang pertama, untuk proteksi atau menjaga asetnya dari inflasi. Kemudian yang kedua, adanya ketidakpastian mengenai pembiayaan di masa yang akan datang dan adanya ketidakpastian mengenai konsumsi di masa yang akan datang. Nah, itu alasan yang mendasari kenapa sih perusahaan perlu berinvestasi. Kemudian yang terakhir itu untuk perkembangan suatu perusahaan di masa yang akan datang. Tentu laba itu juga akan digunakan untuk mengembangkan perusahaan, baik itu mungkin berinovasi dengan sektor-sektor yang lain, sehingga nantinya dana dari laba itu bisa diputar kembali untuk bisa lebih mengembangkan perusahaan. Selanjutnya, karakteristik dari laba. Yang pertama, laba didasarkan pada suatu transaksi yang akan benar-benar terjadi. Kemudian yang kedua, laba juga didasarkan pada postulat periodisasi atau suatu prestasi perusahaan pada periode tertentu. Kemudian yang ketiga, laba didasarkan pada prinsip pendapatan yang membutuhkan suatu pemahaman khusus tentang definisi, pengukuran, dan pengakuan pendapatan. Kemudian, laba yang membutuhkan pengukuran tentang biaya dalam suatu bentuk biaya historis yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan suatu pendapatan tertentu. Kemudian yang terakhir, laba yang didasarkan pada suatu prinsip perbandingan antara pendapatan dan biaya yang sangat relevan dan kaitan dengan pendapatan tersebut. Baik, saya Laili Amalia, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Erli pada slide 9 dan 10, yaitu tentang konsep laba dalam pandangan sekuler. Yang pertama, konsep laba konvensional. Berdasarkan konsep ini, laba didefinisi sebagai selisih pendapatan dan biaya yang diukur dan disajikan atas dasar prinsip akuntansi berterima umum atau PABU. Laba akuntansi menurut konsep konvensional memiliki beberapa kelemahan, yaitu tidak bermakna semantik, berfokus pemegang saham. PABU memberi peluang perbedaan antar entitas berbasis kos historis dan hanya sebagian masukan informasi bagi investor. Yang kedua, konsep laba terhadap tataran semantik. Konsep laba dalam tataran semantik berkaitan dengan masalah makna apa yang harus dilekatkan oleh rekayasa pelaporan pada simbol atau elemen laba, sehingga laba bermanfaat dan bermakna sebagai informasi. Terdapat beberapa konsep atau fungsi laba dalam tataran semantik, yaitu pengukur kinerja, konfirmasi terhadap investor, dan sebagai estimator laba ekonomi. Sebagai kinerja, laba dapat diinterpretasi sebagai pengukur keefisienan atau efisiensi bila dihubungkan dengan tingkat investasi, karena efisiensi secara konseptual merupakan suatu hubungan atau indeks. Oleh investor,
Lana sebagai pengukur efisiensi diukur dalam bentuk kembalian atas investasi. Laba dapat mempresentasi kinerja efisiensi karena laba menentukan ROI, ROA, dan ROL sebagai pengukur efisiensi. Sebagai konfirmasi harapan investor, perekayasa pelaporan juga berusaha menyediakan informasi untuk meyakinkan bahwa harapan-harapan investor atau pemakai lainnya di masa lalu tentang kinerja perusahaan memang terrealisasi, sehingga laba dapat diinterpretasi sebagai sarana untuk mengkonfirmasi harapan-harapan tersebut. Laba ekonomik adalah laba dari kacamata investor karena keperluan untuk menilai investasi dalam saham yang dalam banyak hal bersifat subjektif. Dalam beberapa hal, laba akuntansi berbeda dengan laba ekonomik. Jika laba akuntansi bebas dari gangguan dan mendekati laba ekonomik, maka laba akuntansi akan menjadi prediktor yang andal. Pada dasarnya, belum terdapat kesepakatan mengenai laba dalam tataran semantik. Beberapa sumber dan penelitian memberikan definisi laba dalam tataran semantik yang berbeda. Secara umum, dari beberapa pengertian laba yang ada, dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 karakteristik yang melekat pada pengertian laba secara semantik, yaitu kenaikan kemakmuran atau kapital, kenaikan dalam satu periode, serta dapat dinikmati, didistribusi, atau ditarik oleh entitas yang menguasai kemakmuran, asalkan kemakmuran awal dipertahankan. Pembahasan laba tidak dapat dipisahkan dengan pembahasan kapital, tetapi makna keduanya harus dipisahkan. Kapital diasosiasi dengan sediaan atau potensi jasa dapat dipandang sebagai sediaan kemakmuran pada saat tertentu. Sementara itu, laba diasosiasi dengan aliran kemakmuran. Jadi, laba adalah aliran potensi jasa yang dapat dinikmati dalam kurun waktu tertentu dengan tetap mempertahankan tingkat potensi jasa mula-mula. Konsep pemertahanan kapital muncul karena adanya gagasan bahwa entitas berhak mendapatkan kembalian atau imbalan dan menikmatinya setelah kapital dipertahankan keutuhannya atau pulih seperti sedia kala. Harapan umum dalam kegiatan bisnis adalah kapital atau investasi yang tertanam selalu berkembang. Konsep ini memiliki arti penting dalam beberapa hal yang saling berkaitan, yaitu kembalian atas investasi tidak sama dengan pengembalian investasi, transaksi operasi tidak sama dengan transaksi dengan pemilik, membatasi distribusi ke pemilik dalam rangka mempertahankan kapital mula-mula, menuntut jumlah rupiah untuk menyesuaikan kapital dalam rangka mempertahankan kapital, serta penerapan pendekatan aset kewajiban dalam penilaian. Yang ketiga, konsep laba dalam tataran pragmatik. Tataran pragmatik dalam teori komunikasi berkepentingan untuk menentukan apakah pesan sampai kepada penerima dan mempengaruhi perilaku sebagaimana diarah. Sedangkan dalam teori akuntansi, tataran pragmatik membahas mengenai apakah informasi laba bermanfaat atau apakah informasi laba nyatanya digunakan. Beberapa pendekatan laba dalam konsep laba tataran pragmatik yaitu prediktor, aliran kas, sarana kontrak efisien, alat pengendalian manajemen, dan kandungan informasi laba dalam teori pasar efisien. Berdasarkan pendekatan prediktor, aliran kas ke investor, hubungan logis antara laba dan aliran kas ke investor dan kreditor, sebagaimana dinyatakan oleh FASB dalam tujuan pelaporan keuangan, dapat membantu investor dan kreditor dalam mengembangkan model untuk memprediksi aliran kas ke mereka guna menilai investasi atau kapitalnya. Pendekatan yang lain adalah perkontrakan efisien. Teori ini merupakan bagian atau turunan dari teori keagenan, sehingga didasarkan atas berbagai aspek dan implikasi hubungan keagenan. Pemasukan angka akuntansi dalam kontrak mendorong pihak berkontrak, terutama agen, untuk mencapai tujuan kontrak sehingga kontrak menjadi efisien. Dalam tatanan pragmatik, laba juga dapat digunakan sebagai pengendalian manajemen, yaitu sebagai pengukur kinerja divisi atau manajernya. Perilaku manajer dikendalikan melalui laba dengan cara mengaitkan kompensasi dengan laba sebagai pengukur kinerja. Efisiensi pasar dalam kaitannya dengan konsep laba dalam tataran pragmatik harus dikaitkan dengan sistem informasi, yaitu mekanisme penyediaan informasi dengan segala regulasi yang berlaku dalam lingkup beroperasinya pasar modal. Pasar modal dikatakan efisien terhadap suatu informasi bila harga saham merefleksi secara penuh informasi tersebut, karena efisiensi pasar hanya dapat dikaitkan dengan informasi atau signal tertentu dalam suatu mekanisme penyediaan informasi. Terdapat 3 bentuk efisiensi pasar, yaitu bentuk lemah, semi kuat, dan kuat.
Hipotesis pasar efisien juga merupakan sarana pengujian empiris terhadap kandungan informasi laba. Terdapat dua bentuk pengujian terhadap kandungan informasi laba, yaitu pengujian peristiwa dan pengujian asosiasi atau nilai relevan laba. Selanjutnya, konsep laba dalam pandangan Islam. Yang pertama, konsep maksimalisasi laba dalam Islam. Konsep maksimalisasi laba yang ada pada ekonomi Islam tidak mengejar materi semata sebagaimana kaum kapitalis yang hanya berfokus pada penambahan keuntungan pribadi. Maksimalisasi laba dalam Islam erat kaitannya dengan etika dalam berbisnis, terutama dalam hal dampaknya terhadap sosial dan lingkungan sekitar. Dalam Quran Surat An-Nahl ayat 14 Allah berfirman, "Dan dialah Allah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar atau ikan, dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai, dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari keuntungan dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur." Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempersilahkan manusia mencari keuntungan dari bumi ini dengan syarat agar selalu bersyukur. Salah satu wujud dari syukur ini dapat berupa berbagi dengan sesama. Oleh karena itu, tujuan perusahaan untuk mencapai laba yang maksimal sebaiknya disertai dengan tujuan perusahaan untuk berbagi kepada sesama, alam dan lingkungan, baik itu berbagi dalam bentuk pemberian sebagian laba, berbagi ilmu dan teknologi, maupun berbagi dengan cara lain yang dianggap bermanfaat untuk kemaslahatan umat, bukan keuntungan yang bermanfaat buat diri sendiri atau kelompoknya saja. Dalam Islam, etika dalam berbisnis sangat diperlukan. Hal ini agar tidak terjadi eksploitasi dan obstruksi atau gangguan dalam kelancaran fungsi pasar yang ada di masyarakat. Tingkat keuntungan yang menyebabkan eksploitasi terhadap masyarakat tidak diperbolehkan karena kesejahteraan masyarakat dipertaruhkan. Maka upaya maksimalisasi laba oleh pelaku bisnis atau perusahaan tidak dibenarkan. Selain itu, Islam hanya memperbolehkan upaya mendapatkan dan memaksimalkan laba dari usaha yang halal. Dalam ekonomi berbasis sekuler, maksimalisasi laba dapat menimbulkan permasalahan dalam sosial ekonomi. Ekonomi sekuler memandang laba sebagai keuntungan yang bersifat eksklusif. Artinya, laba yang diperoleh pelaku bisnis adalah hak yang dimilikinya. Tidak diperbolehkan pihak manapun untuk mengatur batasan laba yang dapat diraih olehnya. Hal ini menyebabkan biasnya keadilan distribusi harta yang terjadi di pasar, sementara Islam melarang upaya maksimalisasi laba apabila upaya tersebut mengancam kesejahteraan rakyat. Islam tidak memberikan batasan laba yang dapat diperoleh pelaku usaha. Mereka memperbolehkan mengambil laba dan memaksimalkannya selama tidak terjadi pengelabuhan harga dan beberapa hal yang telah disebutkan di atas, yaitu mengancam kesejahteraan masyarakat. Pembatasan harga akan diberlakukan ketika harga terlampau tinggi dan barang amat diperlukan oleh masyarakat. Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu hadisnya, "Semoga Allah merahmati seseorang yang bersikap mudah ketika menjual dagangannya, ketika membeli dan ketika menunaikan utangnya." Hadis riwayat Bukhari nomor 2076. Yang kedua, penentuan posisi laba secara islami. Dalam berbisnis atau melakukan aktivitas ekonomi harus ada batasan agar tidak menzalimi pihak lainnya. Dengan landasan Al-Quran yang dimaknai sebagai larangan memakan harta yang batil adalah sebagai berikut. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Saat melakukan bisnis harus terintegrasi dengan ranah Islam. Orientasi bisnis atau entrepreneur yang bervisi sekuler harus sejalan dengan visi dan misi penciptaan manusia. Orientasi pada bisnis Islam mengandung 4 komponen, yakni target hasil, pertumbuhan, keberlangsungan, dan keberkahan. Makna bisnis dalam Islam bertujuan untuk merealisasikan konsep keseimbangan antara dimensi horizontal dengan dimensi spiritual. Dalam Islam, penentuan posisi laba dan perilaku rasional dalam maksimalisasi laba pada dasarnya dikondisikan oleh 3 faktor, yaitu yang pertama, pandangan Islam tentang bisnis adalah suatu fardu kifayah. Para ahli hukum Islam mengklasifikasi
bisnis sebagai fardu kifayah karena di dalamnya terdapat kewajiban sosial. Bisnis dalam kajian konvensional hanya dalam rangka pengendalian pasar, namun bisnis Islam berupaya menemukan nilai ibadah yang berdampak pada konsep perwujudan rahmatan lil alamin. Yang kedua, perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen merupakan tindakan yang berhubungan atas berbagai kemungkinan penyalahgunaan kelemahan yang dimiliki oleh konsumen dan melindungi konsumen dari berbagai tindakan eksploitasi. Yang ketiga, bagi hasil di antara faktor yang mendukung. Dalam teori ekonomi sekuler, memenuhi salah satu kegagalan utamanya dalam hal menunjukkan bagaimana nilai produk suatu perusahaan dapat dibagi secara adil di antara faktor produksi. Bagi hasil antara tenaga kerja dan modal akan menjadi petunjuk yang baik dari organisasi pada masa-masa mendatang, sebab potensinya adalah untuk meningkatkan efisiensi, keadilan, stabilan, dan pertumbuhan. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.